Materi hari ini adalah kita pengen bahas Instagram untuk bisnis. Nah, kenapa Instagram? Minggu lalu kita bahas mengenai YouTube. Kita bahas mengenai ada banyak hal-hal lain, Google My Business, ada Tokopedia, dan lain-lain kita udah bahas semuanya. Instagram juga penting, karena pengguna Instagram di seluruh Indonesia itu banyak banget. Ada 65.780.000. Ini adalah data terbaru per April 2020. Dan menariknya lagi, pengguna Instagram itu adalah di market yang anak-anak muda. Umurnya, kalau kita lihat di grafik ini, majority ya, 18 sampai 24, dan 25 sampai 34. Artinya mereka ini adalah generasi Z dan generasi Y atau generasi milenial. Nah, mereka-mereka ini yang kita harapkan akan mengerjakan bisnis online BGS. Karena mereka ini generasi yang lumayan melek teknologi. Jadi banyak member-member yang awalnya itu dari pengguna atau dari user, mereka itu dapat membernya ya seangkatan, pengguna lagi gitu ya. Nah, seringkali ada tantangannya adalah kalau suruh ngerjain secara online berat, karena rata-rata gaptek, atau biasanya cuma offline-offline aja. Nah, dengan menggunakan Instagram ini, kita akan bisa membidik market-market yang anak muda, yang bisa mengerjakan bisnis ini secara online, karena mereka akan lebih gampang diajarinnya untuk ngerjain bisnis ini secara online. Bukan berarti yang tua-tua nggak bisa. Yang tua-tua bisa kalau mau belajar. Oke, nah ini adalah statistiknya yang punya IG. Dan alasan kedua lagi adalah tidak semua orang punya kemampuan untuk berbicara di depan kamera. Berbicara di depan orang aja bisa kagok gitu ya, apalagi ngomong sendiri di depan kamera. Nah, jadi kalau untuk garap YouTube, mungkin nggak semuanya bisa dengan lancar, tapi kalau Instagram akan jauh lebih mudah karena ini nggak pakai ngomong, kita mainnya pakai gambar-gambar aja. Nah, setiap kita bikin akun Instagram atau akun apapun itu, Lucy selalu ngulang-ngulang ini, kita harus punya tujuan dulu. Akun tersebut specifically mau ngapain? Apakah mau personal branding, mau jualan produk atau solusi yang spesifik, misalnya solusi untuk anak autis, atau solusi untuk alergi, atau solusi untuk dekubitus, atau apapun. Jadi satu account itu spesifik untuk memberikan solusi terhadap masalah tertentu, atau menawarkan produk tertentu, misalnya khusus biogold doang gitu ya. Nah, atau mau ngerekrut nih, jadi nggak digabung-gabung, nggak gado-gado, ini terpisah. Kita bisa bikin account terpisah untuk merekrut reseller atau dropshipper. Tentu bahasanya akan berbeda kalau kita hanya mau merekrut reseller atau dropshipper yang bisa dibilang mau bisnis online tapi tanpa modal lah ya, nyaris tanpa modal, cuma 60.000 atau 120.000. Bahasanya akan beda dengan kalau kita mau merekrut distributor, orang yang mau serius berbisnis, berani keluar modal, tapi pengen dapat income-nya ratusan juta per bulan atau miliaran per bulan. Ini bahasanya nggak bisa disamain sama dropshipper yang modalnya aja 100.000 berat gitu. Jadi mereka diomongin ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, boro-boro mikir duit gede, malah mikirnya penipuan. Atau tujuan account itu memang hanya untuk branding aja, branding grup, branding perusahaan, itu juga bisa ya. Jadi tujuan per account-nya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Baru kita siapkan akunnya sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, akunnya misalnya akun untuk personal branding. Ini Lucy kasih contoh ya yang atas. Ini foto profilnya adalah foto profil personal satu orang. Karena memang tujuan dari akun tersebut, IG tersebut adalah untuk personal branding. Rapot harian kita atau monitoring kita. Tantangannya, biasanya kalau kita bahas satu materi gitu ya, terus Lucy tanya minggu depannya, udah dikerjain belum gitu ya? Misalnya kita bahas mengenai cara bikin toko di Tokopedia gitu, cara jualan di Tokopedia, udah dikerjain belum? Nah, ini banyak nih tantangannya, belum lah, belum sempet, belum bisa, belum ini, belum itu. Atau YouTube, udah bikin belum? Belum, padahal udah diajarin cara optimasinya gitu. Ini juga sama nanti, IG udah belajar nih, udah dibikin belum? Belum. Jadi ini pasti ada tantangan. Tantangannya biasanya apa sih? Tantangannya biasanya pada ngeluhnya di nggak konsisten ya. Awal-awal bikin, abis itu uh, nggak nggak konsisten. Kenapa? Karena distracted, sibuk lu ngurus masak lah, ngurus antar jemput anak sekolah lah. Nah sekarang kan anak sekolah lagi school from home semua. Jadi harusnya nggak boleh jadi masalah. Atau malah jadi tantangan lain nih, jadi alasan lain. Lebih sibuk malah gitu ya, mesti ngajarin juga. Nah, tergantung nih teman-teman tujuannya apa ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi tantangan kalau tantangannya adalah di konsistensi, ke distract, waktunya kelewat. Jadi udah jam 3, ya
jam 3 udah kelewat waktunya, tiba-tiba udah jam 4, jam 5 gitu. Gimana caranya supaya nggak kelewat? Ada tantangan lain, lus mati gaya, nggak tahu mesti posting apaan, nggak ada bahan, nggak ada konten. Nah, sekarang nggak ada alasan nggak ada konten lagi, sekarang adalah contoh gimana cara ngerjainnya. Soalnya kalau teori doang nggak dicontohin, nanti giliran mau kerjain bingung deh. Oke, kita start dari awal. Sesederhana itu. Dah, kalau udah puas tinggal download. Klik yang kanan, download. Download. Sudah. Selesai. Jadi desainnya. Sekarang desain udah jadi. Berikutnya Terus, adalah, oi, kenapa Rus? Canva itu di laptop udah pasti lebih lengkap daripada di handphone Iya, fiturnya. betul. Lebih leluasa juga tinggal serat-serat pakai mouse. Kalau belum mau posting hari ini juga, maka kita bisa masukkan dulu ke contoh ini. Biogreen Science Jakarta Utara ini Lucy udah bikinin postingan, tapi bukan buat sekarang publish-nya, buat setiap hari gitu. Contoh bikin postingan. Contoh bikin postingan adalah, tadi dia bahas apa? Vaksin. Oke. Sekarang kita search dulu kata kunci. Orang tuh kalau search vaksin, nyarinya apa sih? Oke. Udah, confirm. Jadi seperti itu postingannya. Kalau kita ngerasa, aduh postingannya posisinya nggak enak nih, itu caranya untuk nambah follower supaya akun kita juga bertumbuh. Ini tadi monitoring udah. Nah, materi dari Lucy udah selesai, tepat 1 jam. Aku stop share slide-nya. Wih, rame. Oke, teman-teman, aku unmute semuanya. Atau teman-teman silahkan unmute sendiri buat yang ingin bertanya. Itu mengenai menggunakan Instagram untuk berbisnis. Ya, kuncinya sih cuma satu. Yang penting kita itu tetap posting. Jadi saya waktu awal join di Biogreen dan mulai posting sampai dapat respon itu 4 bulan. Butuh sabar. Butuh sabar, ada yang udah ngiler dulu, ngilernya tambah parah, ngilernya lebih parah lagi, ya udah deh gue beli deh akhirnya gitu. Tapi mungkin butuh waktu, konsistensi cerita posting sampai 10 kali posting gitu. Akhirnya yaudah deh gue pesen deh gitu. Ngiler juga akhirnya. Sering posting juga nggak, ya dia like tapi nggak pernah tanya. Tapi Betul. pas waktu aku habis posting dia jawab lewat DM, dia tanya, aduh gue butuh konsultasi nih. Itu setelah 2 tahun loh. Iya, atau memang pada saat itu dia belum ketemu kasusnya. Misalnya kita posting mengenai dekubitus. Dekubitus kan jarang orang yang pengalaman dekubitus, tapi mungkin setelah mamanya stroke 1 tahunan tiduran, akhirnya dekubitus juga Ya, gitu. kena dekubitus. Ya. Ya, kita aja yang di sini berapa banyak sih yang rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali? Kalau nggak keburu bolong dan sakit nggak tertahankan dulu sama ponsel, baru ke dokter gigi kan? Sakit. Oh. Tunggu bolong gigi baru berangkat, itu aja berapa tahun sekali, belum tentu. Iya, terus tambal sementara juga suruh balik lagi minggu depan, belum tentu balik minggu depan kalau nggak sakit kan? Iya, nggak sempet, ya sampai ngulang lagi. Benar. Ya. Jadi intinya cuma sabar aja. Iya, betul. Harus sabar ya. IG saya ada 2 account. Yang satu personal, tadi seperti yang dijelaskan. Yang satu itu memang saya berdagang. Kebetulan yang dagang ini baru akunnya, mungkin sekitar 2 bulan ya lebih. Tapi dagangannya itu palu gada. Nah, di situ yang saya mau tanya, tadi kan dijelaskan kita dianjurkan posting itu kita plan. Jam sekian, sampai pasang alarm kan? Jam sekian. Kemudian cara hashtag juga jangan bikin sendiri dan lain-lain. Nah, terus kita juga bisa pakai story juga kan? Iya. Nah, yang saya tanyakan gini, misalkan kita udah bikin planning jam 9, jam 1, sama jam 3 misalkan. Nah, dalam satu kali posting itu, kalau di timeline, itu ada batasannya nggak? Misalkan kita hanya boleh pas jam 9 tuh maksimum 1 kali posting aja atau boleh 2. Terus nanti di story gimana tuh? Kan kalau story itu
bisa boleh berapa gitu, sebaiknya gitu maksudnya impact-nya apakah ada juga misalkan kita bombardir di story gitu. Oke. Jadi kita misalkan postingnya hanya di jam 9, tapi langsung multiple, banyak. Oke, aku jawab satu-satu. Untuk story itu tidak ada batasan posting, jadi mau story-nya sampai kayak titik-titik gitu ya. Kalau di Biogreen tuh ada namanya Dewi Cetar. Saking banyaknya. Ya, sampai kayak titik-titik gitu. Cuma apakah orang akan tertarik Karena saya untuk sering melihat gitu juga. semuanya? Oh gitu, oke. Cuma pertanyaannya adalah apakah orang akan tertarik untuk melihat semuanya? Kalau aku jujur, aku skip gitu, kayak Iya. banget gitu. Nah, jadi seberapa efektif itu? Kita mesti lihat juga market kita cocok nggak dibikin sebanyak itu. Sama feed. Feed itu sebenarnya 15 maksimal. Kalau lebih dari 15 itu kayak hilang sendiri postingannya nanti. Nah, cuma pertanyaannya adalah ketika orang ngelihat postingan kita yang bertubi-tubi, orang akan senang atau ngerasa ini spamming. Nah, kalau seandainya produknya mirip-mirip malah atau isunya satu gitu, malah justru Instagram itu lebih menyarankan kita menggunakan multiple, jadi beberapa gambar dalam satu feed. Jadi orang bisa nge-slide gitu beberapa gambar. Daripada orang ngelihat feed isinya kita semua. Mungkin orang jadi, aduh ini orang ribet banget sih, gue unfollow deh. Jadinya kayak gitu, sayang. Nah, daripada satu kali posting langsung jebruk 15 gambar dan akhirnya orang yang ngebuka HP-nya jam 12 udah nggak ngelihat lagi, yang ngebuka sampai sore sampai malam udah nggak ngelihat lagi, alangkah lebih baiknya kalau feed kita itu justru kayak 1 atau 3 gitu ya, tapi lebih sering gitu. Misalnya pagi ada, siang ada, sore ada, dan lebih baik lagi kalau rutin. Jadi orang udah tahu, oh sekitar jam segini kita ada postingan nih, sama kayak YouTube deh. Pokoknya tiap Senin jam 3 sore gue posting, tiap Selasa jam 3 sore gue posting gitu. Jadi udah ada ritmenya. Daripada tiba-tiba banyak terus ntar hilang lama. Nanti tiba-tiba ada lagi banyak. Nah, terus mengenai akun. Kalau akun Palu Gada gimana? Ya silahkan diterusin aja akun Palu Gada yang udah ada. Mau tambahin ya boleh. Cuma kalau aku saran, misalnya mau diseriusin bisnis online BGS-nya, bikin akun khusus yang jelas target marketnya siapa. Karena ya itu kalau kita pasang IG story yang bisa ngelihat IG kita itu apakah semua orang atau hanya follower ya? Oke, pertanyaan bagus. Kalau kita tidak pasang hashtag apapun, maka yang melihat hanya follower kita yang kebetulan lagi ngebuka IG story. Jadi yang paling penting bukan sempurnanya, tapi pertama nomor 1 justru konsistennya dulu. Percuma nunggu sempurna, tapi setahun sekali postingnya. Mendingan yang berantakan, tapi tiap hari posting. Saya kan punya IG bisnis, udah lama kan, udah ada follower, tapi nggak banyak-banyak amat. Bisnisnya dulu kan baju. Kalau saya alihin ke Biogreen, ganti nama atau tetap aja namanya itu atau gimana ya? Pertanyaan aku pertama, marketnya sama nggak audiensnya? Contoh, misalnya kalau dulunya jualnya baju-baju anak gitu ya. Oh, baju dewasa. Berarti isinya adalah cewek-cewek. Oke. Isinya cewek-cewek, boleh untuk langsung diganti account-nya, tinggal ganti foto, ganti bio, sama ganti postingannya, semua feed-nya dihapus, dibikin baru. Tapi kan udah ada follower-nya, itu rumahnya udah jadi lah. Udah ada. Itu bagus, betul. Cuma kalau berarti ya. Betul, cuma lebih nama ke nama baju gitu. Oke. Ganti nama lah ya. Iya, betul. Bisa pakai akun yang itu. Cuma kalau tiba-tiba marketnya berubah drastis, misalnya mau bikin IG-nya khusus Biogold gitu buat bapak-bapak, nggak cocok marketnya. Mau tanya, kasih reminder untuk jam-jamnya itu kalau pakai HP di mana ya? Di alarm, Bu Dewi. Memproduktifkan waktunya, bisa bikin kayak gini nih. Nanti ini file kosongannya, file blanknya bisa minta sama Lucy. Ini recording nanti dipublish juga nggak? Soalnya sembari di rumah sakit denger sepotong-sepotong. Publish nggak ya? Sebenarnya ini pisau bermata dua. Kalau dipublish, nanti banyak orang yang nunggu publishannya sehingga nggak ikut sendiri dan akhirnya nggak bisa nanya-nanya. Jadinya kayak orang tuh kayak, ntar deh gue nonton yang udah di-upload di YouTube aja, tapi giliran udah di-upload di YouTube, nanti aja deh, dan akhirnya nggak ada yang nonton-nonton, gitu. Jadi, aku akan upload, tapi aku kasih linknya ke Ko Fedrik ya. Jadi nggak dipublish di grup-grup lagi, udah nggak ada
tetap aku upload, tapi uploadnya private, udah bukan unlisted lagi, private. Sorry, mau nanya, sorry, tambahan, susulan. Foto dulu, udah pada siap soalnya, foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke,